laporannya terkait apa gitu Pak? Ya ini sebetulnya masalah ringan, perusahaan tujuan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Iya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Di dalam Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Iya. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Breaking news, akhirnya Pak Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal ijazah yang lagi rame banget ya tonton semua. Tentunya ada 4 yang akan dilaporkan yang dimana termasuk Bung Roy Suryo. Nah lalu bagaimana tanggapan dari Bung Roy Suryo? Justru mengatakan bahwasanya ini bagus karena dengan ini nantinya Pak Jokowi harus membuktikan dengan membawa ijazah asli yang dimana nantinya akan dicek di uji forensik di sana. Nah teman-teman semua, ini semakin akan terbukanya kebenaran ya, siapakah yang benar dan siapa yang salah nanti kita akan melihat gitu loh. Tentunya ini juga demi kebaikan Pak Jokowi juga loh, namanya bisa bersih kalau memang ini benar. Tapi teman-teman semua ada yang mengatakan juga kalau memang ini benar kenapa kok ditunda-tunda dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Baru ini akhirnya dilaporkan. Dan wartawan mengatakan kenapa kok Pak Jokowi melaporkan sendiri, kenapa tidak diberikan kepada kuasa hukumnya saja gitu. Pak Jokowi langsung menjawab dengan karena ini delik aduan jadi beliau sendiri yang harus melaporkan gitu. Nah teman-teman semua, apakah dari tim pemburu ijazah palsu gemeter ataupun membuat mereka gentar? Kita lihat jawaban dari Bung Roy Suryo. Ini dia. Mas, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Iya. Saya sudah mendengar tadi, jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja Mbak Adisti. Ya mantap sekali jawaban dari Bung Roy Suryo ya yang mengatakan bahwasanya bagus karena dengan itu nantinya ijazah dari Pak Jokowi akan dikeluarkan dan akan diuji forensik gitu ya. Tentunya ini untuk rakyat Indonesia melihat kebenaran gitu. Dan juga terus kita akan memantau ya jangan sampai nanti di tengah perjalanan ada kriminalisasi ya. Kita doakan semoga semuanya benar-benar transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sudahlah, kita sudah capek begini terus ya, mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjadi pemerintahan yang bersih gitu loh. Teman-teman semua, kalian sudah melihat belum Rakyat Bersuara? Semalam gua melihat ya seru banget dan kalian juga harus lihat. Di sana ada Dr. Tifa, Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon ya yang menjelaskan dengan detail dan itu pun nanti akan yang dibawa ke pengadilan gitu jika memang di situ akan
adanya pembuktian gitu ya. Jadi mereka-mereka ini, para pakar ini akan bisa menjelaskan secara detail gitu. Tentunya data akan dijawab dengan data juga. Tapi sedikit ya, tadi ada kata-kata dari Pak Jokowi yang di awal tadi gue putar ya, mengatakan bahwasanya masalah ini sebenarnya masalah sepele, tapi memang harus dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, betul sekali. Jadi dengan ini rakyat nanti akan melihat kebenaran. Kita lanjut ke videonya. Masuk gorong-gorong dipoto, turun ke sawah dipoto, giliran minta foto ijazah nggak mau. Tinggal dikasih lihat, apa susahnya sih? Toh kalau terbukti itu ijazah palsu, paling dipidana cuma beberapa bulan, itu juga pasti dengan fasilitas mewah. Nggak mungkin kan menyatu dengan para curanmor? Takut data bocor. Dari dulu data kita sudah bocor, tidak usah takut. Kuliah bertahun-tahun supaya berharap dapat kerja yang terbaik. Rupanya yang palsu berkuasa. Mas, kamu kuliahnya jurusan apa? Kehutanan? Kehutanan. Oh, berarti nanti kerjanya jadi polisi hutan ya? Enggak. Buka mebel? Enggak juga. Lah terus jadi apa? Presiden. Emang jasanya asli? Halo, Hercules? Kalau gue tahu ijazah bisa dipalsuin, ngapain gue capek-capek sekolah ya? Bangun pagi, minta ongkos semenyak gue, naik mikrolet gelantungan, jajan goceng, ongkos 1.000, bolak-balik 2.000, tahun 90 tuh. Terus sisanya 3.000, jajan dah, batagor. Kalau tahu ijazah bisa dipalsuin, bisa dibeli. Lah mendingan gue beli. Ngapain gue bela-belain bangun pagi cuma buat sekolah? Iya nggak? Aduh. Ini kita saksikan kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah lepas kendali. Dan sudah tinggi waktunya, menurut saya, Presiden Prabowo melakukan intervensi. Tetapi satu hal harus diingat, tokoh-tokoh intelektual seperti Rismon Hasihulan Sianipar, Roy Suryo, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Egi Sujana, Ahmad Khazinuddin, Rizal Fadilah, Muhammad Taufik Solo, dan lain-lain berjuang dituntun oleh kebenaran, bukan oleh segepok dolar atau sekarung rupiah. Jadi intervensi Presiden Prabowo bisa cepat mengakhiri keretakan di antara sesama anak bangsa gara-gara pro dan kontra ijazah Jokowi, palsu atau asli, yakni Presiden Prabowo dapat meminta kasus ijazah Jokowi agar segera dibawa ke pengadilan dengan catatan proses pengadilan harus terbuka secara umum dan disiarkan lewat televisi dan radio. Jokowi datang ke pengadilan harus sambil membawa ijazah aslinya sesuai dengan janjinya, hanya akan bawa ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan UGM bila diminta oleh pengadilan. Jangan nanya gua, Bang, menurut lo gimana ijazah Jokowi? Palsu nggak tuh ijazah? Aduh. Honestly, I don't give a shit. Gua nggak tahu ya, usaha untuk membuktikan apakah itu palsu atau tidak tuh ujungnya apa tuh gue nggak ngerti gue nggak ngelihat ada outcome yang bermanfaat sama sekali. Ini ya, investigasi ini menurut gue hanya akan bermuara di dua frasa gitu. Pertama adalah oalah pantes, yang kedua adalah kok bisa. Dah, itu doang tuh. Kalau ijazahnya terbukti palsu, oalah pantes kelakuannya kayak gitu. Kalau ternyata beneran alumni UGM gitu ijazahnya asli, jadinya kok bisa kelakuannya gitu. Udah dua itu doang. Orang ini ya, mau ada ijazah mau enggak, dia itu udah jadi presiden 10 tahun 2 periode, udah kelar. Makanya keberadaan ijazah itu udah enggak relevan sama sekali, karena dia udah membuktikan di kehidupan nyata bahwa dia bukan orang sembarangan. Dia jadi presiden 2 kali, bisa menangin presiden setelahnya. Sampai presiden setelahnya itu masih mengeluh-elukan namanya setelah jadi presiden. Coba, kalau dia udah berhasil membuktikan sejauh itu, apalah arti ijazah coba? Sayang teman-teman, sayang energi, sayang tenaga. Masih banyak yang harus diperhatikan. RUU TNI sih udah lewat ya. RUU Polri itu masih. RUU KUHAP yang sekarang lagi mata najwa lagi ribut.
sama Habibur Rahman. Dan yang lain-lain gitu masih banyak. Sayang energi, diirit-irit, capek. Apakah benar di periodenya Pak Jokowi selama 10 tahun kemarin Indonesia itu tambah maju atau tambah mundur atau berjalan di tempat? Sebenarnya kita udah bisa nilai masing-masing sih ya. Kita tuh malah mundur. Semuanya mundur, dunia pendidikan mundur, pekerjaan mundur, bisnis, apalagi tanah kita habis dibantai sama asing. Terus ngomongin masalah sertifikat, itu sih sebenarnya bukan hal yang berpengaruh sih dengan kinerja kerja. Tapi kan kita lihat 10 tahun kemarin juga kinerja kerjanya Pak Jokowi juga berantakan aja, di bawah rata-rata malah ya kan. Nah ini kan sebuah pembuktian. Masa sih sebuah pemerintahan tuh bisa ditipu sama satu keluarga yang hebat satu ini ya kan. Itu aja sih, sebenarnya memang nggak ngaruh sih skripsi itu ditunjukkan ke masyarakat. Tapi ini untuk membuktikan, jangan-jangan kita dipimpin oleh pemimpin yang jolim. Nah kalau dipimpin oleh pemimpin yang jolim ya begini jadinya cuy. Baik ya, setelah laporan terkait Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah dan Dr. Tifa diterima, melanjutkan yang kemarin setelah kita membahas unsur-unsur. Nah ini polisi akan melakukan penyelidikan awal untuk memeriksa apakah laporan tentang dugaan penyebaran hoaks atau penghasutan terkait ijazah Presiden Jokowi ini memenuhi unsur pidana atau tidak dalam pasal 160 KUHP atau pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE atau yang lain. Polisi akan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menganalisis apakah informasi yang disebarkan dapat menimbulkan kerusuhan atau berisi ujaran kebencian atau unsur penghasutan yang nyata di lapangan. Namun, jika polisi dalam penyelidikannya tidak menemukan bukti yang cukup atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan, polisi akan menghentikan proses penyelidikan dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan SP3. Ini menandakan bahwa kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak ada tindak pidana yang terbukti. Nah, setelah penghentian penyelidikan, proses hukum tidak dapat dilanjutkan lagi tanpa adanya bukti baru. Jadi penyelidikan akan dibuka kembali hanya jika ada bukti baru yang dapat mengarah pada tindak pidana. Tanpa bukti baru, ya laporan dianggap sudah selesai. Bersuara untuk keadilan, bergerak demi kebenaran. Kebenaran itu simpel, tidak perlu buzzer ataupun preman dan tidak perlu drama murahan. Tampilan pencitraan yang penuh parad kata-kata manis biasanya hanya untuk menutupi fakta busuk. Ada pemimpin yang dituduh ijazahnya palsu. Mudah sekali sebenarnya, tunjukkan saja ijazahnya. Tapi tidak, yang mulia malah berputar-putar bak komedi putar rusak. Yang keluar malah teori konspirasi, serangan politik, fitnah terstruktur. Wah, sungguh canggih. Untuk selembar kertas saja perlu strategi tingkat dewa. Lucu ya? Untuk urusan selfie, pamer jabatan, bahkan endorse produk abal-abal saja cepat. Tapi soal ijazah, aduh, mendadak lupa ingatan. Kalau ijazah itu memang asli, mestinya lebih gampang dikeluarkan daripada kumpulin lawyer segala. Tapi mungkin membuktikan kebenaran memang terlalu berat untuk pundak yang sudah terbiasa menggendong kebohongan. Rakyat cuma ingin satu hal sederhana, tunjukkan. Bukan khotbah berjam-jam sambil berlagak suci. Karena setiap detik Anda berkelit, setiap alasan Anda buat, hanya memperjelas apa yang selama ini Anda sembunyikan. Terima kasih yang terhormat. Anda baru saja memberi pelajaran berharga, bahwa kadang bukan ijazah yang dinilai, tapi kejujuran yang Anda gagal tunjukkan dengan sangat spektakuler. Tepuk tangan untuk sandiwara murahan. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Malah korupsi berlomba-lomba. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan itu sudah tapi belum. Ya? Kemudian saya akan lawan siapa saja yang apa yang mau dilawan. Kok tanya saya? Lu mau tanya siapa lagi? Enggak yang kayak gitu-gitu. Janganlah doaku, janganlah Prabowo meniru. Iya kan? Kelakuan dia, tipu-tipunya, bohong-bohongnya.